Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ipon Supriyadi dan rekan saya Sapriyanti, CGP Angkatan 8 Kabupaten Karimun. Pada sesi ini akan melakukan praktik coaching antara saya dan Ibu Sapriyanti. Dan begitu sebaliknya. Praktik ini akan kami lakukan bolak-balik. Assalamualaikum Bu Riri, apa kabar? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ibu ya, senang saya mendengarnya. Tapi sepertinya nih saya lihat hari ini Ibu kurang bersemangat nih, tidak seceria biasanya Ibu ya. Kalau boleh saya tahu nih kira-kira ada masalah apa Bu Riri? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau ngutarakan kemana. Kira-kira Hmm, Bapak ada waktu, tapi saya sebelumnya mohon maaf loh Pak, kalau mengganggu kesibukan Bapak. oh ya, insya Allah ada waktu nih Bu Riri. Kebetulan lagi tidak ada kesibukan dan Alhamdulillah juga tidak mengganggu kok. Iya, alhamdulillah Pak. Terima kasih sebelumnya ya Pak. Jadi begini Pak, beberapa hari yang lalu perasaan saya memang sering tidak nyaman. Pikiran saya pun nggak tenang Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan ini? Dan kira-kira yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini apa kira-kira? Saya berharap dengan saya menceritakan kesah saya ke Bapak, saya bisa mendapatkan ketenangan saya kembali. Kemudian saya juga bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, Pak. Oh, ya, 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 ya. Semoga nanti dari pembicaraan ini kita akan bisa mendapatkan pemecahan masalah ya, Bu ya. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu Riri? Jadi begini, Pak, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Nah, Hmm. dari supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas, Pak. Oh, jadi dapat teguran ya. Tapi bagaimana bisa ya, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu Riri mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Pak. Oh, tidak serius? Tidak serius yang seperti apa ya, Bu? Kalau boleh Itu saya tahu Pak, nih. iya itu Pak, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran saya lakukan di kelas. Oh, berarti berkaitan dengan proses mengajar. Ya, proses mengajar yang bagaimana ini Bu Riri? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu ya? Jadi sepertinya beliau keberatan Pak waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks pelajaran. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu Riri terhadap respon Bapak pengawas ini? Jadi saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku Hmm, referensi di perpustakaan. oh Kemudian ya. saya juga bisa juga menayangkan video-video pembelajaran yang berkaitan dengan materi pada hari itu. Nah, yang Oh, penting bagi saya mengacu pada kurikulum, Pak. Jadi iya. ketika saya sampaikan itu, sepertinya beliau agak kurang berkenan, Pak. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya, Bu ya. Kalau Iya, Pak. begitu, izinkan saya bertanya, selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan. Kemudian Hmm. saya juga menayangkan video-video pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Tapi mengapa Ibu Riri tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan murid, Pak. Dan saya lihat murid-murid juga termotivasi, Pak. Dan yang terpenting bagi saya, itu mengacu pada kurikulum sekolah, Pak. Sebenarnya itu sudah bagus ya Bu Riri. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu Riri mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut?
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan gaya belajar murid itu kan beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya Pak ya, betul juga Pak. Kenapa Mhm. saya baru kepikiran ya Pak? Selama ini menurut saya masih ada memang beberapa siswa yang hasil belajarnya pun kurang maksimal Pak. Nah, itu dia Bu Riri. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak, pentingnya buku teks pelajaran tersebut. Mungkin harapan dari Bapak pengawas tersebut seperti itu ya Pak, supaya saya bisa menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, selain dari yang video dan juga buku dari sumber lain ya Pak ya. Iya, iya, iya. Jadi setelah Ibu bercerita, nah kira-kira sekarang bagaimana perasaan Ibu Riri nih? Ya, terima kasih ya Pak. Terus terang, saya sudah lega Pak, saya nyaman dan tenang. Alhamdulillah ya Bu ya. Saya juga ikut senang mendengarnya. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana ke depan Ibu Riri? Iya Pak, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai sumber belajar saya dalam mengajar Pak. Dan mengenai sumber belajar saya yang pernah saya gunakan kemarin, tetap juga akan saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman, Pak. Dan Hmm. saya tetap memperhatikan kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Begitu, Pak. Wah, luar biasa ya Bu ya. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Bu Riri ini. Wah, alhamdulillah, Pak. Syukurlah, Pak. Jadi sekarang saya merasa lega. Iya Bu, syukurlah. Saya juga merasa senang pada akhirnya Ibu sudah menemukan solusinya. Nah, terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Iya, Pak. Mengenai hal itu, secepatnya akan saya eksekusi, Pak. Dalam proses belajar Hmm. mengajar juga saya akan mengacu pada kurikulum dan melaksanakan saran dari pengawas tentang penggunaan buku teks pembelajaran. Baik Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu Riri butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, untuk masalah ini, saya akan berusaha, Pak, berkomunikasi dengan teman-teman guru lainnya, sehingga kami bisa sama-sama untuk saling mengingatkan, Pak. Mhm. Wah, ini sangat bagus sekali ya Bu Ria. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, atas waktunya. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi murid. Ya, Pak ya? Ya, amin. Ya, sama-sama Bu Riri ya. Tetap semangat ya. Tetap Baiklah, semangat. Pak. Baik, mohon izin ya, Pak. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. A million timeless treasures with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a Assalamualaikum, Pak Ivon. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah ya, Pak. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bapak kelihatannya tidak bersemangat. Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah apa, Pak? Aduh, itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu Riri ada waktu nih? Mohon maaf loh sebelumnya. eh, Jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu ini. Insya Allah, saya ada waktu, Pak. Jangan sungkan. Bapak tidak mengganggu kok. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Bu Riri. Jadi Ya, ini Bu Riri, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang. jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bapak itu? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita hari ini, Pak?
Saya berharap akan mendapatkan ketenangan dan solusi setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Ya, semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya ya, Pak. Iya, Bu. Jadi, permasalahannya seperti apa? Boleh Bapak ceritakan? Jadi begini, Bu. Beberapa hari yang lalu saya melakukan supervisi, pengawas melakukan supervisi pada saya di kelas. Tapi dari hasil supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, bagaimana bisa, Pak? Kira-kira apa yang membuat Bapak bisa mendapat teguran tersebut? Itulah Bu, sebenarnya masalahnya tidak serius juga sih kalau menurut saya. Oh, tidak serius. Tidak serius seperti apa, Pak? Itu Bu, pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa sehingga Bapak dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, lalu gimana tanggapan Bapak terhadap respon pengawas tersebut? Sebenarnya saya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa Hmm? selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa Ya, jadi referensi, mm-mm. perpustakaan, ya, dan lain sebagainya. Dan saya yang paling penting sudah mengacu pada kurikulum. Ketika saya Iya. sampaikan seperti itu, sepertinya beliau kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu, Pak. Kalau begitu, saya ingin bertanya nih, Pak. Selama ini, kira-kira apa saja yang Bapak lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi lah, Bu. Saya menggunakan berbagai sumber, buku yang ada di perpustakaan, kemudian Mm-mm, menayangkan video-video pembelajaran, dan menggunakan media-media lainnya juga yang sifatnya menyenangkan untuk murid. mm-mm. Tapi mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks pelajaran? Itulah, Bu, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan murid sebenarnya. Mm-mm, Murid-murid juga termotivasi dan yang terpenting mengacu pada kurikulum kalau menurut saya. mm-mm. Sebenarnya itu sudah bagus, Pak. Kemudian soal outputnya menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti apa eh, karakter dan gaya belajar murid? Yang kita ketahui kan gaya belajar dengan karakter murid kan berbeda-beda, Pak. Nah, tentu belajarnya juga Oh, berbeda-beda kan, Pak? iya ya, betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya memang masih kurang maksimal. Nah, itu dia, Pak. Oh iya Bu, ya Bu. Saya pikir ada benarnya juga Bu ya. Eh, Ya. Pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya saya menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya, jadi setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Ya, terima kasih Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman dan tenang. Alhamdulillah ya Pak, saya ikut senang mendengarnya. Nah, jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas tadi, apa rencana Bapak selanjutnya? Iya Bu, setelah ini saya akan memulai untuk memakai buku teks untuk sebagai Mm-mm, salah satu sumber belajar yang dalam kegiatan mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang lain yang pernah saya iya, gunakan, juga saya gunakan, tetap saya mm-mm, gunakan iya. karena siswa sudah merasa nyaman dan saya tetap memperhatikan kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Begitu Bu. Wah, mantap Bapak ya, luar biasa. Sungguh langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat bagus dan saya setuju dengan ide Bapak.
Alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega nih. Ya Pak, syukurlah saya juga merasa senang pada akhirnya Bapak sudah menemukan solusinya. Nah, terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak jalankan dari rencana itu? Dan apakah ada batasan deadline waktunya, Pak? Oh iya Bu, mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum dan melaksanakan saran dari pengawas tentang penggunaan buku teks pada pembelajaran. Wah, baik Pak, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen itu? Nah, terkait masalah ini, saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru lain, sehingga kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Nah, termasuk seperti ini juga nih. Terima kasih sekali ya, Bu Riri. Wah, ide bagus nih Bapak. Semoga semuanya dapat terselesaikan ya Pak, dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang nyaman dan tenang. Ya, terima kasih banyak atas waktunya, Bu Riri. Semoga Sama-sama kita Pak. nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik Amin. untuk Amin. Tetap semangat murid-murid. ya Pak Ivon ya. Ya, Bu. Baik Bu, saya mohon izin ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Iya Pak, silahkan. Waalaikumsalam Pak. Baik, em, Ibu fasilitator, demikian eh, aktivitas kami pada praktik coaching, yaitu saya bertindak sebagai coach, dan tadi rekan saya Ibu Saprianti bertindak sebagai coachee, dan kemudian kembali kami berganti peran, Ibu Saprianti sebagai coach dan saya sebagai coachee. Terima kasih, salam dan bahagia.